Perkenalkan, nama saya Margareta Martogi dan selamat datang di BBBL episode ke-4. Nah, Sobat Lingkungan masih ingat nggak kita membahas apa mengenai BBL kemarin? BBL kemarin kita membahas sampah plastik di Indonesia. Kali ini, BBL hari ini akan membahas mengenai sampah dari sisi yang berbeda. Judul BBL hari ini, Trash to Cash. Kalian pasti penasaran kan? Yuk ikuti terus videonya. Nah, hari ini kita kan bahas tentang sampah menjadi uang. Aku penasaran, kira-kira anak Fakultas Teknik tahu nggak ya mengenai topik bahasan kita hari ini? Yuk kita cari tahu. Oke, halo Mbak. Boleh perkenalan nama dan prodinya dari mana Mbak? Oke, perkenalkan aku Yustika Diah Pratiwi dari Prodi S1 Teknik Sipil angkatan 21. Aku Ramdan dari Prodi S1 Teknik Elektro. Maulidia dari Program Studi Teknik Sipil angkatan 22. Pascal dari TL19. Salam kenal. Oke. Salam kenal Mas Pascal. Nah, Mas Pascal, saya mau tanya nih, pernah dengar istilah trash to cash nggak? Trash to cash. Trash to cash tuh setahu saya ya mengolah sampah jadi uang doang nggak sih? Itu aja. Trash to cash itu yang sampah jadi uang itu ya? Iya. Ya. Sekilas aja, cuman tahu gitu doang. Tahu nggak bagaimana cara menukar sampah jadi uang? Kalau caranya sendiri masih kurang tahu. Tahunya cuma ngumpulin sampah. Ya. Kita itu ngumpulin sampah, setelah itu kita berikan ke lembaga yang menyediakan itu. Pernah dengar istilah bank sampah sebelumnya? Pernah. Iya pernah dengar. Bank sampah di FT sebelumnya Mbaknya tahu nggak nih? Pas ospek itu pernah dengar sekilas aja. Tahu sih di belakang ini ya, di belakang gedung ini. Oh ya, bank sampah kalau nggak salah di Fakultas Teknik ini di belakang itu. Belakangnya gedung A. Bank sampah Fakultas Teknik. Pernah dong, karena kan saya anak teknik lingkungan dan udah disosialisasi juga kan. Ini program baru dari TL nggak sih? Iya, Ya, betul banget. bagus banget itu.
Nah, mungkin banyak masih yang bingung ya tentang bank sampah di Fakultas Teknik. Untuk lebih lanjut, mari kita cari tahu sama pengurus bank sampah Fakultas Teknik. Di sini ada Mas Udin sebagai salah satu pengurus Fakultas Teknik. Oke, halo Mas Udin, selamat siang. Siang. Oke, sebelumnya perkenalkan ya Mas, saya Rere dari BBL. Nah, saya mau tanya-tanya mengenai bank sampah nih Mas di Fakultas Teknik. Sebelumnya bisa perkenalan diri dulu Mas? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Syafri Zuhri ya. Di sini saya dari TL angkatan 2019 seperti itu. Oke, sekarang saya mau tanya-tanya nih Mas mengenai bank sampah di Fakultas Teknik. Ini kan masih baru ya Mas ya, baru dirilis. Kalau boleh tahu peresmiannya mulai kapan ya Mas? Nah, peresmiannya itu tanggal 5 November, tepatnya itu pas kita peringatan Disnatalis Teknik Lingkungan. Kayak gitu. Oke, berarti Disnat kemarin sangat berkesan karena peresmian bank sampah. Nah Mas, tema kita hari ini tentang BBL itu tentang trash to cash. Sebelumnya kan ini cukup familiar ke bank sampah ya Mas ya, dari sampah menjadi uang. Masnya sendiri nama trash to cash ini bisa dijelaskan lebih rinci bagaimana maksudnya Mas? Iya, jadi maksud dari trash to cash ini kan notabene-nya kita khususnya di lingkup mahasiswa kan memandang sepele yang namanya sampah ya, dan sampah ini tidak ada nilai jualnya menurut sebagian orang. Nah, di sini kita merubah paradigma itu kayak gimana sih yang semulanya hal yang tidak berguna menjadi sebuah hal yang berguna, khususnya menjadi uang kayak gitu. Oke, sangat menarik sekali ya mengubah sampah menjadi uang. Nah, untuk bank sampah sendiri nih Mas sebagai salah satu pengurusnya, menurut Mas sendiri bank sampah itu apa sih Mas? Seperti apa ya istilahnya, maksud dari bank sampah ini apa? Terus latar belakang kenapa kita memerlukan bank sampah di Fakultas Teknik khususnya itu apa Mas? Ya, bisa kita tahu ya sebenarnya untuk bank sampah ini sebenarnya adalah salah satu terobosan untuk menanggulangi adanya permasalahan sampah di lingkungan kita. Banyak sekali kan untuk pengelolaan sampah itu dari segi dasar sampai kegiatan-kegiatan yang tingkatnya itu udah berbasis teknologi. Namun karena kita dengan metode yang mudah dan bisa dilaksanakan oleh semua orang, yaitu bank sampah dengan manajemen yang baik, dengan kita menerima sampah yang terpilah, terus sampah itu diklasifikasi dengan pilahannya, lalu kita jual ke nasabah. Mas saya jual ke pengepul. Kalau di sini bank sampah induk Jember kayak gitu. Nah, untuk latar belakangnya seperti apa? Kita bisa tahu khususnya di mahasiswa teknik saja berapa ribu mahasiswa yang ada di Fakultas Teknik ini khususnya. Apalagi sekarang sudah masuk perkuliahan secara offline, dan pastinya banyak teman-teman Fakultas Teknik ini membeli makanan, minuman, dan tentunya itu menghasilkan sampah plastik khususnya kayak gitu. Sehingga agar sampah plastik ini tidak menumpuk di tempat sampah dan dibakar begitu saja atau dibuang ke tempat pembuangan akhir, makanya kita cari terobosan agar sampah ini bisa menjadi sebuah nilai guna kayak gitu. Jadi singkatnya itu bank sampah dibuat karena sampah di Fakultas Teknik sendiri itu udah cukup membludak ya, dan ini sebagai salah satu penanggulangan yang bisa dilakukan mahasiswa. Nah, untuk tujuan dari bank sampah sendiri itu seperti apa Mas? Kedepannya bagaimana goals-nya ke depan? Oke, keinginan kita atau tujuan dari bank sampah ini sebenarnya ya pastinya sebagai salah satu rotor atau penggerak kita sebagai wadah untuk teman-teman yang sadar lingkungan khususnya. Selain itu, kita kan dari mahasiswa teknik lingkungan ya, itu sebagai bentuk pengabdian kita dalam merealisasikan Tridharma perguruan tinggi kayak gitu. Karena kita bergerak salah satunya di bidang persampahan. Nah, alangkah baiknya kita juga perlulah meningkatkan pengelolaan sampah ya, seperti kayak manfaatkan sampah menjadi sebuah karya kayak EcoBrick yang kita pakai saat ini sebagai tempat duduk. Terus teman-teman yang kayak di belakang ini sedang membuat EcoBrick kayak gitu. Seperti itu ya. Oke, berarti bank sampah sendiri itu menjadi salah satu implementasi dari pembelajaran kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan ya Mas ya. Untuk
cara kerjanya ini bagaimana ya Mas ya? Kayaknya masih banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang belum cukup familiar dengan bank sampah dan cara kerjanya. Boleh diceritain Mas? Ya, jadi sebenarnya bank sampah ini simple ya. Seperti halnya bank-bank konvensional. Konsep dasarnya yaitu menabung. Jadi bedanya bank sampah ini dengan pengepul rongsokan itu di sini, di bagian tabungan. Kalau pengepul rongsokan kita bawa sampah langsung dikasih nilai harga dan dikasih uang. Sedangkan di bank sampah ini sampah tidak bisa langsung dapat uang, tapi harus ditabung untuk beberapa waktu sesuai syarat dan ketentuan yang ada. Nah, di sini mahasiswa cukup mahasiswa atau umum itu mudah, tinggal membawa sampahnya ke kami di saat jam operasional. Misalkan masih sebagai nasabah awal mengisi buku registrasi, terus dari nasabah itu dapat nomor induk bank sampah dan dapat buku tabungan. Nah, nantinya sampahnya itu ditimbang sesuai klasifikasi yang sudah kita tentukan, dicatat beratnya, lalu itu ditabung. Dan kita juga punya arsip, nanti di akhir bulan kita akan keluarkan harga seperti itu. Nah, terus untuk nasabah yang pernah udah terdaftar ya seperti itu, tinggal membawa buku tabungan dan membawa sampahnya saja setiap operasional. Oke. Ya, mungkin bisa dilihat seperti inilah bank tabungan kita untuk bank sampah yang saat ini sudah kita lakukan. Ya mungkin masih sederhana karena di awal perintisan seperti itu. Oke Mas Udin. Ini kalau saya boleh tanya, untuk pembuatan buku bank seperti ini apakah dikenai biaya awal atau bagaimana? Mungkin anak-anak berpikir bahwa bank biasanya kan ada biaya awal, ada yang enggak gitu. Gimana Mas? Nah, ini kita memfasilitasi dan mengapresiasi teman-teman yang mau menjadi nasabah, sehingga kita tidak menarik biaya apapun. Cukup teman-teman membawa sampah, mengisi identitas diri untuk registrasi dan langsung mendapatkan tabungan sampah seperti ini. Jadi cukup simpel seperti itu. Oke, berarti sederhana banget ya. Berarti harusnya mahasiswa semakin tertarik nih untuk mengumpulkan sampah, apalagi yang kebanyakan anak-anak yang kos-kosan ya kan, biasanya kan sampahnya dibuang langsung gitu ya Mas ya. Nah, untuk nasabahnya apakah ada kriteria tertentu nasabah yang diterima atau mungkin cuma khusus fakultas teknik atau cuma prodi teknik lingkungan atau bagaimana Mas? Ya, sementara ini kami sudah membuka untuk semua kalangan ya. Dari mahasiswa teknik lingkungan itu sendiri, terus dari mahasiswa teknik, mahasiswa Universitas Jember dan umum kayak gitu. Nah, ada yang membedakan di sini untuk nasabah, yaitu dari nomor induknya. Kalau dari nomor induk teknik lingkungan itu ada kode TL dan urutan. Terus kalau mahasiswa teknik itu MT dan urutan. Terus untuk yang mahasiswa Jember itu uji dan urutan. Dan yang umum dari tempat lain atau masyarakat itu langsung UM kayak gitu. Oke, berarti ini udah mencakup semua kalangan ya Mas ya? Kalangan. Oke, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakuin sama pengurus bank sampah sendiri sejauh ini sudah seperti apa dan bagaimana Mas? Oke, sementara ini untuk dari kurang lebih 1 bulan pembentukan ini kita udah melakukan beberapa hal. Yang khususnya yang pertama adalah sosialisasi pemilahan sampah. Itu kan sebagai tahap dasar untuk calon nasabah menabung. Yang kedua kita melakukan kunjungan-kunjungan ke bank sampah yang ada di Jember. Jadi outputnya ini untuk pengurus biar pengurus tahu seperti apa sih mekanismenya kayak gitu. Terus sudah juga kita membuat karya pengelolaan sampah plastik metalizing sebagai ekobrik kayak. Nah, outputnya seperti apa ya? Seperti ini, nanti kita buat kursi, terus bisa dibuat tempat sampah kayak gitu. Dan ini juga yang kita kerjakan project yang paling terbaru ini adalah membuat tempat sampah dari botol plastik bekas kayak gitu. Oke, berarti sejauh ini udah banyak kegiatan yang mau dilakuin.
Untuk harapan Masnya sendiri sebagai salah satu pengurus, apalagi kan Masnya udah angkatan ke-19 nih, angkatan 2019 udah sibuk TA, mau skripsian, mau lulus lah istilahnya. Harapan kedepannya untuk kelangsungan bank sampah sendiri seperti apa, Mas? Oke, mungkin harapan saya untuk bank sampah ini jaga konsistensinya. Jadi jangan sampai terputus di tengah jalan. Percuma kita bagus di awal tapi tidak ada kontinuitas, itu kurang baik. Nah, selanjutnya mungkin dengan adanya bank sampah ini bisa mempromotori fakultas-fakultas lain yang ada di Universitas Jember, sehingga dimungkinkan kita bisa menjadi sebuah bank sampah induk Universitas Jember yang bisa menjadi percontohan di fakultas-fakultas lain kayak gitu. Oke, berarti harapannya supaya tetap berlangsung, jangan berhenti gitu lah ya Mas ya. Ada hasil yang lebih baik. Oke. Nah, buat Mas Udin, terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa di lain waktu di wawancara yang lain. Sampai jumpa. Udah pernah nabung sebelumnya di bank sampah? Kalau saya sendiri sih belum pernah nabung, tapi saya lagi ngumpulin banyak nih di kosan, biar sekali nabung tuh langsung dapat juta-juta lah. Belum pernah. Ya belum pernah ya, soalnya baru tahu juga kemarin itu kalau misal ada bank sampah dan kayaknya sudah mulai aktif lagi. Mbaknya sendiri kira-kira tertarik nggak untuk bergabung menjadi nasabah di bank sampah? Kalau untuk nasabah ya mungkin bisa jadi tertarik sih. Ya boleh sih ya, hitung-hitung kan sambil ngasilin cuan juga ya. Pak, bermanfaat nggak bank sampah itu buat lingkungan khususnya di Fakultas Teknik? Oh ya, ini menurutku bank sampah itu sangat bermanfaat. Yaitu selain menjaga kebersihan, kayak sampah-sampah itu biar agak terlihat rapi lah, disimpan di salah satu tempat. Terus nanti sampahnya itu bisa kita pilah di kayak sampah plastik atau kertas. Nanti itu bisa ditukarkan juga kan. Jadi itu manfaatnya itu sangat besar kalau adanya bank sampah di Fakultas Teknik. Oh, sangat bermanfaat sih kalau dari aku, karena di situ sampah bisa jadi nggak yang dibuang jadi barang yang bukan nggak ada manfaatnya gitu, pasti ada manfaatnya gitu. Bermanfaat sih pasti, karena kalau nggak bermanfaat nggak mungkin itu lanjut ya. Bermanfaat banget sih menurut saya pribadi ya, karena kita di lain sisi belajar pemilahan, belajar tentang membuang sampah yang baik, terus kita juga dapat benefit berupa materi gitu, berupa uang. Bagus banget jadi bank sampah menurut saya sih. Oke, thank you Mas Pascal. Ya, Bye. Makasih teman-teman. Nah, sobat lingkungan, kalian udah tahu dong berarti bagaimana cara untuk memanfaatkan kembali sampah yang ada di lingkungan kita. Untuk sobat-sobat lingkungan nih yang mau menabung di bank sampah Fakultas Teknik nih khususnya, kalian bisa datang langsung ke Fakultas Teknik, lalu bisa langsung ke belakang gedung A Fakultas Teknik. Di situ ada lokasi bank sampah Fakultas Teknik ya. Nah, kapan lagi coba kita bisa dapat uang hanya dari menjual sampah, ya kan? Apalagi buat anak kos nih. Ini tuh sangat menguntungkan loh buat anak-anak kos yang sampahnya banyak di kos, itu bisa dibuang disalurkan ke bank sampah dan dapat duit, dapat cuan lagi, dapat uang jajan tambahan. Untuk tahu lebih lanjut lagi mengenai bank sampah, kalian bisa hubungi di bawah ini, ada Instagram dan nomor telepon yang bisa kalian hubungi. Sampai jumpa di BBL selanjutnya. Bye.